Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita pengen ngalong nih, nyoba udah lama kita nggak ngalong nih. Kita pengen live on beat nih di hari Jumat nih. Kita pengen coba ngalong ya. Ini di tanggal 31 nih. Di akhir bulan kita menuju mudah-mudahan sih ke Uber nih Platinum ya. Kita pengen nyoba ke Platinum. Oke, kita mulai aja nih, posisi udah jam setengah satu kurang. Kita pengen live on beat nih. Ya mudah-mudahan sih ordernya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya, dan mudah-mudahan cuacanya cerah. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah ini dapet orderan penglaris nih, Argo Cebong. Oke, kita jemput aja nih. Penjemputannya di Jalan Antena 6 Radio Dalam. Untuk antarannya ke Jalan Mahakam ya, daerah Barito Blok M. Oke, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Mahakam Barito. Ini mohon maaf ya, kita kasih bintang 3 karena customernya nunggunya super lama banget. Oke, kita enaknya balik base camp aja. Kita sambil melipir tipis aja ya. Kita balik ke base camp. Langsung trot. Alhamdulillah nih kita jemput di Antena 5 nih. Jemputnya deket nih. Buat antaran ke daerah Kreo Larangan Ciledug. Wah nih lumayan nih, Argo 24.000. Oke, kita langsung jemput aja ya, mumpung orderannya masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Larangan nih ya, daerah Kreo. Sekarang pendapatan baru dapat 2 trip dengan duit 34.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis aja ya. Biasanya jam-jam gini hari daerah sini orderannya ada aja nih. Sekarang kita melipir tipis aja. Langsung trot. Alhamdulillah nih kita dapat lagi nih jemput di daerah Pondok Karya nih. Untuk antarannya daerah Peninggilan Ciledug nih. Aduh nih mapnya lewat dalam-dalam lagi ya. Udahlah nggak apa-apa lah, yang penting orderannya tetap lancar. Kita jemput aja. Alhamdulillah kita udah sampai tujuan. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 3 trip dengan duit 47.000. Oke, enaknya kita mau sarapan dulu nih karena perut lumayan lapar ya, juga mata juga udah sedikit ngantuk ya. Kita mampir cari warteg aja, isi perut dulu. Langsung trot. Alhamdulillah nih kita penglaris nih, jemput di Antena 4. Untuk antarannya di daerah Senayan. Tadi kita habis sarapan ya, kita langsung istirahat tidur dulu ya sebentar. Sekarang kita lanjut lagi nih, mau menjelang subuh. Oke, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Senayan. Ini customernya baik ya, langganan ya, dia selalu ngasih tip lebih. Kita kasih bintang 5. Untuk pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 58.000. Kita sekarang enaknya melipir OTW base camp aja. Langsung trot. Nih alhamdulillah nih kita dapet Argo Cebong nih, jarak deket nih untuk penjemputan di daerah Petogogan nih. Untuk antarannya
cuma ke Pasar Mistik nih, jarak deket nih ya. Oke, kita jemput OTW aja, mumpung orderannya masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai depan Pasar Mistik. Untuk pendapatan baru dapet 5 trip dengan duit 68.000. Ini mayoritas argo cebong. Oke, enaknya kita melipir tipis-tipis aja ya, kita melipir balik aja ya. Biasanya jam-jam gini hari orderannya sudah lumayan rame. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih kita jemput di daerah Blok M nih, buat anterannya ke Jalan Yusuf daerah Rawabelong nih. Ini lumayan ya, kita langsung jemput aja nih. Posisi kita ada di Barito, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Rawabelong nih. Untuk pendapatan saat ini baru dapat 6 trip dengan duit 89.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis aja ya, arah balik ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung crot. Alhamdulillah nih kita jemput di Jalan Kebon Mangga Kebayoran Lama nih. Untuk anteran ke Pasar Senen nih, ke stasiun Pasar Senen nih. Ini argonya lumayan jauh. Oke, kita langsung jemput aja ya, mumpung orderannya masih cerot. Alhamdulillah nih kita udah sampai stasiun Pasar Senen. Untuk pendapatan baru dapet 7 trip dengan duit 119.000 nih. Ini posisi udah mau menjelang pagi ya. Enaknya kita istirahat di sini dulu ya. Kita sambil ngopi-ngopi dulu ya. Kita istirahat dulu. Selamat pagi teman-teman. Nih sekarang kita lagi ngopi bareng Bang Yunus nih. Kita istirahat dulu, ngopi bareng, ketemu di stasiun Senen. Kita ya nyantai-nyantai dulu ya sambil ngopi bareng. Oke, nanti kita lanjut lagi pagi ya. Kita mau sambil ngobrol-ngobrol nih, udah lama nggak ketemu dengan Bang Yunus. Oke, buat semuanya salam satu aspal. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita mau lanjut di sesi 2. Tadi kita di sesi 1 nih. Kita start ngalong sampai jam setengah 2. Setengah 2 kita makan, terus istirahat tidur. Dilanjut lagi jam 4 kurang sampai jam setengah 6. Setengah 6 kita ketemu teman di stasiun Senen. Ketemu teman, kita ngopi-ngopi sampai jam 7 lewat. Jam 7 kita lanjut lagi sampai jam setengah 10. Jadi total di sesi 1 kita kerja itu 5 jam setengah dengan pendapatan 14 trip dengan duit 205.000. Hampir rata-rata hari ini orderannya cere semua ya. Jadi untuk sesi 1 kita kerjanya cuma 5 jam setengah dengan pendapatan 14 trip dengan duit 205.000. Sekarang kita mau lanjut di sesi 2 nih, posisi udah setengah 7 lewat. Kita mau lanjut di sesi 2 ya, buat cari-cari tambahan lah ya. Ya mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya, dan mudah-mudahan cuacanya cerah. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot. Langsung cerot. Alhamdulillah nih penglaris untuk sesi malam ya. Ini jemput di Petogogan nih, buat anterannya ke stasiun KCIC nih, kereta cepat daerah Cawang. Oke, kita langsung jemput aja nih, lumayan nih argonya 32.000 ya. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai stasiun kereta cepat ini. Enaknya kita melipir keluar aja ya ke daerah Cawang. Ini baru orderan penglaris ya untuk trip ke-15. Oke, kita langsung melipir OTW Cawang aja ya.
Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Alhamdulillah nih langsung trot lagi. Ini untuk penjemputan di halte busway Cawang nih, tepatnya di halte UKI nih. Untuk antarannya ke Jalan Udayana nih, ke Kecamatan Makassar nih. Ini jarak deket nih, deket banget. Oke, kita langsung jemput aja ini karena penjemputannya lumayan jauh. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai. Untuk pendapatan saat ini baru dapat 16 trip dengan duit 248.000. Enaknya kita melipir ke arah Prima Jasa aja ya. Biasanya daerah Prima Jasa Cawang ini orderannya masih lumayan rame. Langsung cerot. Alhamdulillah nih langsung bunyi nih untuk penjemputan di depan di kantor PLN nih, tepatnya deket PGC. Untuk antrean ke Kalibata City ini kita dapet argo cebong lagi. Nggak apa-apa lah, kita nikmatin, syukurin aja ya. Kita sekarang OTW jemput aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai Kalibata City. Untuk pendapatan baru dapet 17 trip dengan duit 259.000. Ini kita enaknya nongkrong-nongkrong deket Kalibata City aja ya. Kita tes akun aja, kita adu akun nih karena di sini juga orderannya lumayan rame walaupun drivernya lumayan rame. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih kita langsung cerot nih untuk penjemputan di depan Kalibata City. Ini kita kebablasan dikit ya, kita lawan arah dikit ya. Ini buat teman-teman jangan diikutin ya, ini karena kita kebablasan dikit, kita lawan arah. Untuk antreannya ke daerah Kramat Jati. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Kramat Jati. Untuk pendapatan baru dapet 18 trip dengan duit 273.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis aja ya ke arah PGC. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah, kita OTW PGC. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita kembali lagi di channel Dosen Try. Untuk kali ini kita akan membahas situasi terkini tentang Gojek ya. Kita berbicara tentang sistem, tentang situasi Gojek yang terkini ya. Sekaligus kita akan sedikit membahas tentang situasi Gojek menjelang liburan sekolah. Karena nanti dampaknya benar-benar super luar biasa. Kurang bagus lah istilahnya, bisa terjadi gagu massal, anyep massal, dan dampaknya parah lah, nggak karuan. Sebelumnya kita mau spill dulu ya pendapatan untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita tadi di sesi 1 kita kerja 5 jam setengah dengan pendapatan 14 trip dengan duit 205.000. Dilanjut di sesi 2 tadi kita start jam setengah 7 lewat sampai jam 11 lewat, itu kurang lebih 4 jam setengah. 4 jam setengah kita dapet 9 trip dengan duit 150.000 lah ya. Jadi total kerja hari ini kita dapet 10 jam kerja dengan pendapatan 23 trip dengan duit 354.000. Ya alhamdulillah kita nikmatin aja ya. Jadi hari ini kita kerjanya cuman 10 jam dengan pendapatan 23 trip dengan duit 354.000. Ya alhamdulillah bang, nggak gede-gede banget tapi ya lumayan. Untuk kali ini kita akan berbicara sistem. Banyak teman-teman semua bertanya, bang sistemnya udah berubah apa belum sih bang? Ini kayaknya beda banget berubah. Dengan sebagian driver itu penjemputannya agak-agak jauh, dengan istilahnya sebagian mungkin sedikit gacor apa gimana ya.
Kalau masalah sistem, kita berbicara secara global bang. Kita nggak bisa berbicara satu driver yang gacor atau satu driver yang gagu. Kita kalau saya lihat secara global, sistem masih tetap bang. Kita masuk ke sistem prioritas biasa. Walaupun banyak teman-teman kita yang penjemputannya mungkin lumayan jauh ya bang. Oh jemputnya lumayan jauh nih bang, ada sekitar setengah kilo sampai 1 kilo. Itu kita tetap masih di sistem prioritas biasa. Kenapa dia bisa jemput sampai 1 kilo? Itu karena akun mereka itu yang jemputnya sedikit jauh, karena akun mereka itu akunnya lumayan bagus. Biasanya akunnya itu dia ada di level minimal gacor bang, atau super gacor. Dia penjemputannya pasti jauh-jauh, bisa nyampe 1 kilo, bahkan bisa 1,5 kilo. Tapi dia jarang nyampe 2 kilo, itu jarang. Biasanya 1-2 order adalah ya, tapi secara keseluruhan itu jarang. Itu yang bisa jemput jauh-jauh hanya akun-akun level tinggi. Makanya kalau kita berbicara secara global, kita tetap masih sistem seprioritas biasa. Jadi kalau banyak teman-teman yang bertanya sistemnya seperti apa sekarang, kita masih tetap di sistem prioritas biasa. Kalau kita udah masuk sistem prioritas tinggi, wah itu lebih sadis bang. Buat akun-akun yang lemah, yang istilahnya kurang bagus, itu benar-benar nanti nggak dikasih ampun bang. Jadi kita masih istilahnya buat akun-akun level rendah, kita masih dikasih napas buat mendapatkan order, buat rapi, buat itu kita masih lebih mudah bang. Nanti kalau kita udah masuk ke sistem prioritas tinggi, ya berat bang buat akun-akun level rendah gitu bang. Tapi untuk level tinggi dia nggak ngaruh. Itu kita berbicara tentang apa sistem. Oh ya tadi saya lupa nih, saya mau ucapin makasih juga nih bang buat teman-teman yang udah ngirim gift. Ini ada 3 orang bang. Yang pertama atas nama Iksan Kurniawan, dia orang Pontianak bang, dia ngirim ke saya 20k lah ya. Saya ucapin makasih buat Bang Iksan Kurniawan. Yang nomor 2 dapat kiriman dari Jumroni Asegaf. Ini orang Semarang bang, dia ngirim lagi nih buat Mas Jumroni Asegaf. Saya ucapin makasih ya, dia ngirim 20k. Dan yang terakhir saya dikirim sama Mas Sigit, ini orang Solo, dia ngirim 50k. Saya ucapin makasih, semoga berkah, semoga akunnya tetap cerot, tetap lebih baik ya, semoga sehat ya. Ini kebetulan 3-3-nya ini pengikut di Padepokan Gojek Dosen, ini 3-3-nya ngirim ke saya. Saya ucapin makasih buat teman-teman semuanya. Oke, kita balik lagi bang. Untuk situasi Gojek terkini, tadi saya udah jelasin tentang sistem-sistem kita masih tetap sama bang, sistem prioritas biasa. Yang kita akan bahas itu nanti ke depannya bang. Ke depannya itu kita akan menjelang liburan sekolah. Mungkin sebagian teman-teman semua ya, untuk di daerah sebagian ada yang katanya ada sebagian yang udah libur bang. Itu yang udah libur ada sebagian, tapi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya itu kita masih masuk bang. Mungkin sekitar minggu depan itu kita libur sekolah. Dampak dari libur sekolah itu bukan libur sekolah doang bang, bahkan libur kuliah. Jadi dampaknya itu luas banget bang. Anak sekolah libur, terus les libur, bahkan anak kuliahan pun itu sebagian udah libur bang. Di tempat-tempat tertentu ya, kuliah-kuliah tertentu ada sebagian itu katanya udah libur bang. Jadi kemungkinan orderannya itu sedikit minim. Jadi terbatas. Walaupun mungkin ya kemarin-kemarin ada yang bilang bang kita udah normal ya bang ya, orderannya udah lumayan melimpah. Orderannya kayak katanya gitu udah mulai stabil. Sebenarnya bang, orderannya itu yang bikin stabil itu efek dari promo Gojek bang. Ini akhir-akhir ini Gojek itu banyak promo-promo voucher goret bang. Makanya abang-abang jangan heran. Misalkan gini bang, ada customer bayar 20.000, dia bayarnya cuma 10.000. Bahkan ada yang biasanya dibayar 15.000 cuman bayar 5.000. Itu karena efek apa bang? Promo-promo Gojek bang, dari voucher Gojek. Ini untuk mengurangin minimnya order di saat driver kita melimpah bang. Bayangin, driver kita ini masih melimpah bang. Sedangkan di satu sisi penerimaan driver-driver baru ini sampai sekarang pun masih bang. Walaupun misalkan pendaftarannya udah ditutup nih, pendaftaran online ya, untuk Jakarta kan udah ditutup. Untuk daerah-daerah lain sebagian udah ditutup, sebagian masih dibuka. Ini walaupun pendaftarannya udah ditutup, tapi penerimaan buat driver baru itu sampai sekarang masih bang, itu di
hampir kalau saya bilang se-Indonesia bang itu masih bang, bahkan di Jakarta pun masih. Jadi kita ini driver kita ini benar-benar melimpah. Gimana nasib kedepannya ini di saat nanti liburan sekolah, anak sekolah libur, les libur, kuliah libur. Ini gimana dengan nasib-nasib driver yang mau nggak mau nanti ya akun-akun level tinggi itu yang bisa bertahan bang. Untuk level-level rendah gimana? Ya mereka ya istilahnya ampasan dari level-level tinggi. Karena gini bang, kita di sistem prioritas itu bukan dari level dari akun doang yang sistemnya harus prioritas ya akunnya, tapi dari molis pun mereka prioritas juga. Jadi kita ini berebut orderan yang orderannya itu sedikit minim. Kita hanya mengandalkan orang kerja, mengandalkan orang pergi-pergi. Itu pun terbatas bang di jam-jam jam pagi, jam sewa, jam sore. Tapi di luar itu ya udah nanti akan terjadi namanya nyender massal, gabung massal. Kita nggak bisa berharap di namanya food bang. Food itu udah ada aceng bang. Jadi kita hanya memperebutkan kayak Goret, Gosen. Kita berbicara Gosen bang. Gosen itu juga dia punya driver sendiri bang. Ada driver someday. Bahkan kalau nggak salah PT Gojek itu udah bekerja sama juga dengan perusahaan itu untuk kurir Tokped. Itu kan jadi nanti ke depannya itu seperti apa? Wah ini kalau saya udah membayangkan bang, nanti akan terjadi banyak driver-driver itu yang ya maaf aja ya, yang akunnya nanti blee, nyungsep, gagu itu udah dipastikan. Bahkan nggak usah nanti ke depannya ya. Sekarang aja itu udah banyak driver-driver yang ngeluh yang akunnya kurang bagus, gagu, blee, nyungsep itu udah banyak bang. Gimana nanti ke depannya? Jadi seperti itu. Jadi nanti driver-driver yang bisa bertahan kemungkinan ke depannya, jadi akun-akun level gacor, super gacor dia tetap bertahan, dia jadi prioritas. Jadi ntar di saat orderan minim, abang jangan heran buat akun-akun level tinggi dia tetap gacor bang, nggak ngaruh namanya istilahnya order minim, masalah libur sekolah, libur kuliah, akun mereka tetap gacor, dia tetap stabil untuk akun-akun level tinggi, terutama yang gacor stabil, bukan yang baru gacor ya, tapi gacor stabil dan super gacor. Jadi seperti itu, dia tetap diprioritasin buat order Goret. Terus gimana bang untuk akun-akun di level bawahnya? Untuk akun-akun di level bawahnya kayak seperti standar tanggung, itu kemungkinan di saat nanti kita liburan anak sekolah, akunnya dia turun jadi satu level dan dia nggak bisa berharap di Goret. Misalkan gini bang, dia biasanya kalau di saat normal dia bisa dapat 15 trip. Nanti di saat istilahnya liburan anak sekolah dia kemungkinan turun drastis, bisa cuma 10 trip. 10 trip pun itu nggak mungkin Goret semua, dia hanya dikasih Goret hanya beberapa karena orderannya minim. Dia biasa hanya mengandalkan di saat jam-jam sewa Goret, tapi di luar jam sewa Goret dia harus mengandalkan dengan layanan lain. Ini ego yang istilahnya harus dimiliki istilahnya setiap driver. Kalau dia tetap ego dengan bermain satu layanan, ya maaf aja, akunnya makin blee, makin nyungsep, makin tiarap. Nah, untuk akun-akun level di bawah gacor ya, misalkan standar tanggung, dia harus berharap dengan layanan lain. Misalkan dia dengan Gosen, dengan GoFood, dia berharap dengan layanan-layanan lain, atau Gomart atau GoShop ya. Jadi seperti itu untuk akun-akun level di bawah level tanggung, di bawah level gacor itu level standar, level tanggung. Dia nggak bisa berharap dengan Goret. Kalau dia tetap ego yang bermain dengan layanan Goret, percaya nggak percaya, akunnya nggak bakalan bisa meningkat bang. Makanya sebelum kita liburan sekolah, saya saranin perbaikin akun, tingkatin sampai ke level tinggi. Karena kalau Anda telat untuk memperbaikin, maaf aja, ya nanti Anda akan terkena dampaknya. Karena liburan sekarang ini liburannya agak panjang. Kita liburan kenaikan kelas, liburan semester lah istilahnya buat pendaftaran baru. Jadi liburan sekali ini nih sedikit agak panjang. Nah, gimana untuk akun-akun yang level gagu atau yang di bawahnya super gagu? Ya ini balik lagi, kalau dia nggak bisa berharap lagi dengan Goret, dia berharap dengan layanan lain, misalkan kayak Gosen, kayak GoShop, Gomart. Itu bang, kalau GoFood
kita udah ada Aceng bang, belum lagi yang prioritas GoFood, dia udah jelas orderan milik mereka. Anda yang istilahnya di akun di level-level rendah, jangan terlalu berharap. Kalau Anda tetap bermain ego, ya maaf aja, Anda jangan ngeluh kalau misalkan gue cuma dapat 3 trip 4 trip, ya karena Anda bermain ego gitu, seperti itu. Anda berharap dah sama hujan ya kan, golden moment ya kan, hujan-hujanan tuh orderan melimpah, tapi di luar itu ya jangan terlalu berharap gitu bang. Jadi buat teman-teman ya, sebelum kita terjadi namanya liburan sekolah, kita perbaikin. Saya maaf aja bang ya, saya di grup Gojek Padepokan Dosen, saya selalu ngingetin ke teman-teman di grup saya, tingkatin, dan alhamdulillah di grup saya alhamdulillah ya, itu akunnya bagus-bagus dan udah pada berhasil meningkat, walaupun ada yang belum nyampe gacor banget, tapi sebagian itu udah bagus-bagus. Saya sendiri kaget, akunnya itu udah pada bagus. Abang boleh cek nih, dilihat nih, abang boleh dilihat nih, ada orang Jakarta, ada orang Tangerang, ada orang Bekasi, bahkan banyak orang-orang daerah yang ikut di Gojek Padepokan Dosen. Itu akunnya bener-bener lumayan, bukan lumayan lagi, bagus banget kalau dibandingkan dengan akun-akun yang lain. Ada orang Bogor juga, ini orang Bogor juga ada, mau orang daerah mana aja nih ada nih, semuanya komplit bang. Alhamdulillah saya bilang tingkatin sebelum liburan anak sekolah. Nanti kalau Anda telat memperbaiki akun sampai level tinggi, nanti Anda kebagian istilahnya dampak dari istilahnya liburan sekolah itu. Karena nanti liburan sekolah itu benar-benar orderan benar-benar minim. Kita hanya berharap digoreng bang, karena kalau di layanan lain kita udah susah bang. Di GoFood jelas dia punya Aceng, di Gosen dia udah punya juga, hanya mengandalkan sisaan aja bang. Iya, di saat orderan lagi melimpah, Gosen lagi banyak yang order online Tokopedia, di saat enggak mengandalkan Gosen Customer juga saingannya banyak, susah bang. Jadi kita hanya berharap di istilahnya itu aja. Jadi kita buru-buru perbaikin sebelum terjadi liburan anak sekolah. Nanti kalau udah terjadi liburan anak sekolah, untuk memperbaikin akun itu udah susah bang, karena orderan minim dan Anda nggak dikasih kesempatan untuk meningkatkan akun. Jadi dari sekarang buat teman-teman semua, tingkatin akun sebelum liburan anak sekolah. Buat yang masih anak sekolahnya masih masuk ya, tapi sebagian di daerah katanya udah sekolah, udah sebagian udah pada libur, dan dia itu udah berat buat tingkatin akun. Jadi menurut saya kayak gitu. Jadi kedepannya akan terjadi namanya gagu anyep massal, nggak di Jakarta doang, di daerah semuanya sama. Ini aja masih sistem prioritas biasa, gimana nanti di prioritas tinggi itu nanti lebih sadis, lebih parah lagi bang. Itu bang untuk level-level rendah. Untuk yang di level tinggi dia nggak ngaruh bang, mau istilahnya libur anak sekolah, mau apapun dia nggak kena pengaruhnya, artinya dia nggak ada dampaknya bang. Buat akun-akun level tinggi buru-buru diperbaikin gitu bang. Itu menurut versi dosen ya. Mudah-mudahan akun teman-teman ya tetap gacor, tetap trot. Yang buat kurang bagus buru-buru segera diperbaikin sebelum istilahnya terjadi menjelang liburan anak sekolah ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lain tentang sistem, tentang akun, tentang apapun. Buat teman-teman yang belum like, belum subscribe, jangan lupa di like, di subscribe. Yang udah subscribe, jangan lupa absen seperti biasanya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh di kolom komentar. Jangan lupa ya absen seperti biasanya. Oke, saya rasa sampai di sini. Buat teman-teman semua, salam satu aspal. Trot.